Mas Kris, monggo. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang buat semuanya, Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Mohon maaf saya tadi terlambat ya, lagi ini urusan urusan hitung cepat belum selesai. Iya, siap. Aduh, Dan luar masih ada biasa. urusan di lapangan yang masih belum selesai tadi. Mohon maaf. Jadi begitu saya dikabarin untuk mengisi ini, sebenarnya kita lama tidak ini kan ya membedah radio ini. Salah satunya adalah media yang sebenarnya trennya itu sama dengan di media yang kita tanganin ya, yaitu televisi, kemudian surat kabar dan radio, yang media-media mainstream lama yang sebenarnya eh, saat ini mendapat tantangan yang luar biasa gitu dari media perkembangan digital yang saat ini. Gitu. Apa agak masukan? Izinkan Oke, dicat kurang ya kuning ya. Kuning bisa kerja sekalian. Uh, sorry, Hard Rock FM, Sri Yuda, bisa di mute dulu. Ya, makasih. izinkan Monggo, Mas. ya izinkan saya share terkait dengan apa namanya minta yang paparan ya Vivi yang sudah saya berikan kalau Ya, bisa ditayangkan. oke. Eh, dari saya berangkat dari pengalaman yang media-media yang ada di Gramedia yang kebetulan apa namanya Siap. kita tanganin ya. Eh, dari mulai ada berbagai media ya dan Ya, transformasinya bagaimana nanti gitu begitu. Mohon izin bisa nggak kita minta ininya siap. Sebentar, Mas. Ini kok aku nggak bisa ya share ya. itu Tunggu. ya. Eh, ada satu hal yang sama yang menggerakkan semua perubahan ya lanskap media di Indonesia dan ini juga internasional ya. Yaitu yang pertama adalah adanya disrupsi teknologi gitu ya. Disrupsi teknologi, yang kedua adalah disrupsi generasi begitu ya. Generasi kita, audiens kita kan berubah ini ya dalam 20 tahun terakhir gitu. Demografi kita berubah. Sekarang ini didominasi oleh anak-anak muda gitu. Eh, Bayangkan kalau di usia kira-kira apa namanya di bawah 17 sampai 40 tahun ya, itu generasi Z dan milenial ya. Itu Ya, sekarang sekitar hampir 55% gitu ya. Dan ini yang mengubah semuanya lanskap termasuk media-media, termasuk perilaku pemilih kemarin yang semuanya berubah, yang membuat eh, terkaget-kaget semuanya gitu. Karena perubahan dari salah satunya adalah teknologi, generasi, yang ketiga adalah konten. Konten ini juga berubah semua. Bagaimana kita mencoba untuk merubah konten apapun, ada disrupsinya luar biasa di sana. Dengan adanya internet, itu tidak ada lagi yang bisa membedakan apa yang dulu kita alami sebagai media televisi, koran, radio, itu menyatu di situ. Tidak bisa kita membedakan lagi. Ini konten spesifik radio atau konten spesifik eh, surat kabar dulu atau konten spesifik televisi, semua jadi menyatu dengan adanya streaming ya, apapun ya. ya, Radio, voice juga bisa dilakukan, didengarkan. Misalkan sekarang ada tren eh, radio misalkan, ada tren mendengarkan, terutama di masyarakat Jakarta ya, yang terkendala transportasi luar biasa macet, itu masuk yang namanya radio, kita nyopir sambil mendengarkan radio gitu. Tetapi surat kabar yang dulunya hanya berupa media kertas ya, sekarang berubah masuk juga ke bisa ke mobil untuk didengarkan, kan masuk di podcast. Jadi kayak dibacakan begitu. Kita udah lakukan juga di situ. hmm, Membacakan berita begitu kan. Sama aja kita mendengarkan sambil sambil nyupir mobil, saya mendengarkan dari
berita-berita yang dibacakan secara otomatis lewat AI gitu ya. Begitu, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama gitu. Mungkin next minta di ini kan. Nah, kalau coba kita lihat di Google kan ya, kita mencari perkembangannya kata radio sama bandingin dengan surat kabar yang sama-sama mulai akan surut di media platformnya ya. Itu radio masih eksis di sana dalam setahun terakhir misalkan. Itu pencarian kata radio itu masih relatif lebih tinggi ya daripada surat kabar ya, newspaper gitu ya. Itu masih tinggi karena di sana relatif terus terang radio bisa terutama bertransformasi ke streaming gitu ya. Begitu. Next mungkin. Nah, ini kita lihat tantangan yang demikian menggerusnya adalah masuknya internet ini ya. Ini sekarang di Indonesia sendiri sudah 200 jutaan lebih menggunakan internet dalam 10 tahun. Begitu, 10 tahun. Ini yang bagaimanapun menjadi media baru untuk di sana bertransformasi, tetapi tidak mudah untuk bertransformasi ke internet nih, karena juga ada yang namanya media-media baru yang menjadikan platform internet jadi lebih adaptif dibandingkan yang sebelumnya, begitu kan. Nah, kalau lihat dari tren ini, dapat gambaran bahwa sejak tahun 2000-an ya, ini sudah mulai mendekatin populasi penduduk Indonesia, begitu ya. Ini yang luar biasa dan tidak menyangka, apalagi nanti kalau tahun-tahun belakangan ini pelosok di Indonesia sudah bisa mengakses internet dengan sangat mudah dan cepat gitu, karena proyek-proyek pemerintah yang masuk ke sana lewat satelit ya, satelit baru itu kan sudah bisa mengakses dengan mudahnya. Itu selain cepat juga murah itu. Ini yang akan tambah lagi membuat tantangan yang baru ya di sana. Next. Nah, kita coba lihat dari gambaran landscape media ya, penggunanya. Ini kan berebut waktu. Sebenarnya berebut waktu luang sebenarnya. Kalau di kita ya, berebut waktu luang yang kira-kira sekitar orang menggunakan internet itu kan sekitar sehari itu 6-7 jam di Indonesia ya. Ini kira-kira nomor sekian di dunia lah gitu ya. Termasuk tergolong tinggi di Indonesia itu. Tergolong tinggi lah. 6-7 jam ini berebut antara media yang berbagai media itu berebut untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Begitu. Sangat kecil banget. Kalau tidak bisa meraih dan menarik, akan hilang di situ. Contohnya di sini adalah radio ya. Radio itu masih didengarkan dalam waktu 32 menit sehari. Itu yang ini adalah luar biasa sebenarnya, yang masih bisa menjadi merebut sisi yang lain begitu. Sisi yang lain yang ada di waktu-waktu luang kita gitu. Waktu luang itu masih ada yang di situ 30 menit itu. Nah, 30 menit inilah yang bisa jadi ada sekian siaran radio ya yang banyak sekali, disitulah berebutnya jadi sempit sekarang. Apalagi ada masuk ke nanti mungkin masuk ke streaming ya, streaming yang luar biasa, lebih lagi persaingannya gitu. Next. Nah, kalau kita lihat di radio yang streaming ya, yang online ya, itu kita potret coba ya. Ini online radio masih ada di sana. Saya ambil kutip sebagai mencuri gitu ya, mencuri perhatian itu di tengah semua hampir media-media lain yang disuguhkan gitu ya. Banjir di sana istilahnya, banjir informasi dan konten, banjir konten. Contohnya adalah misalkan musik yang masih mendominasi ya, ada sekitar masih 50-an%.
audiens kita yang mengakses internet ya, ini yang mengakses internet itu masih mendengarkan musik streaming tapi. Lalu yang kedua adalah podcast. Podcast ini juga tinggi sekali, masih 48% itu mendengarkan podcast. Itu. Nah, yang nomor 3 adalah radio ini. Radio yang masuk di internet itu ya. Begitu. Dan inilah yang saya tunjukkan tadi, tantangannya yang agak berat ada di sini. Gitu. Inovasi harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah 9% ya. Itu mengaku mendengarkan audiobooks. Ini mirip dengan newspaper books ya, audio newspaper ya, yang kita kembangkan. Cuma ya sedikit sekali memang, audionya sedikit sekali, gitu, masih kalah dengan radio ya. Karena di sana radio itu ada suaranya yang human ya. Saya nggak tahu nanti perkembangan artificial intelligence itu apakah membantu dalam penyiaran. Saya pikir di situ nanti dari sisi penyiarnya pasti akan beda ya dengan manusia ya. Itu yang sentuhan-sentuhan emosi pasti akan beda. Di sana. Sudah aku jual namamu. Sudah aku jual namamu. Halo, sorry, Naya Sitiga bisa di-mute? Ya, terima kasih. Nah, kita coba melakukan survei ya. Ini survei kita lakukan tahun lalu, terkait dengan media, termasuk radio ya. Nah, memang kalau lihat dari hasil survei kita ini, masih didominasi oleh generasi X. X ini kan 40-55 gitu ya. Ini yang kita dulu waktu kecil masih suka mendengarkan gitu, generasi X ini. Sehingga wajar bila sekarang masih melanjutkan tradisi itu. Gitu. Tapi di generasi berikutnya itu yang sudah mulai menurun. Hanya saya herannya generasi Z ya itu masih mau mendengarkan gitu. Ini yang sebenarnya ada celah di situ walaupun kecil. Radio itu masih ada segmen tertentu di generasi paling muda ya, di generasi Z ini ya. Itu yang harus munculkan tantangannya dan inovasi-inovasi harus ke sana arahnya begitu. Kalau radio yang model dulu dan sekarang itu tentu sudah ada pasarnya, yaitu generasi X ini. Gampang lah. Tidak ada perubahan, nggak masalah begitu ya. Nah, sudah habit itu kan mengalami. Tapi yang anak muda ini, yang kita sebenarnya audiensnya ini bersaing dengan waktu luangnya itu. Yang sekarang ada kecenderungan ke gadget ya. Disitulah persaingannya. Gitu. Nah, lalu tentu ketika generasi X ini yang masih dominan ya masih mendengarkan radio-radio yang untuk fisik ya, pakai antena atau di mobil ini. Yang mau streaming masih sedikit. Streaming lalu aplikasi di telepon masih sekitar 30-an% ya. 28-4%, 30-an%. Ini sebenarnya peluang ya. Peluang kalau mau masuk ke sana, terutama di generasi. Jadi 30% ini ada di kebanyakan di generasi Z dan milenial gitu. Mereka masuk di lewat streaming dan aplikasi ya. Itu yang masuk ke sana. Nah, inilah tantangannya berikutnya ya. Tantangan yang mungkin bisa diberikan gitu. Next. Kalau alasannya yang paling dominan ketika kita bertanya apa alasan Anda masih mendengarkan radio ya. Yang satu adalah berita ya. Berita itu masih dominan di sana. Jadi update berita ya. Dominan di sana yang mungkin di survei selanjutnya yang saya belum sempat untuk menggali lagi adalah ini berita apa yang cocok untuk informasi radio gitu kan tentu di sana ininya pentingannya
informasi berita apa yang ada di radio yang masih menjadi dominan. Apakah berita unik-unik gitu ya, keunikan begitu, kejadian yang unik, atau kriminal, atau berita update politik atau ekonomi gitu, yang sehari-hari begitu kan, update berita itu, atau isu-isu yang lain begitu. Itu yang kita belum menggali ke sana gitu ya. Padahal ini yang berita ini yang masih paling dominan. Jadi kan kadang ada kan di tengah hiburan apa namanya musik dan apa lalu diselipin breaking news tentang berita itu ternyata masih dominan didengar gitu ya. Yang kedua adalah informasi menjadi dasar ya. Yang kedua adalah hiburan. Hiburan ini kan biasa musik, terutama musik ya, dan juga ini apa humor gitu ya. Ada humor gitu. Pokoknya ini yang menghibur ya. Lalu cerita radio itu juga masih digemari gitu di sana. Selain musik ya, itu yang mengisi waktu luang di sana. Nah, yang benar-benar serius untuk mendengarkan radio ya, itu 38% gitu. Nah, yang ketiga adalah yang mendengarkan radio sambil istilahnya untuk menemani dia beraktivitas lain. Beraktivitas lain itu misalkan bekerja gitu ya di kantor gitu sambil dengerin radio gitu kan. Itu juga masih ada. Lalu kemudian juga menyopir ketika jalanan macet dia menemanin begitu ya. Atau kegiatan yang lain, misalnya menunggu apa, lalu mengerjakan aktivitas yang lain itu tuh juga ternyata masih besar. Intinya kalau tidak dengan radio itu ada temennya begitu di sana. Kalau dia sendiri ada temannya di sana. Itu masih besar. Lalu yang lainnya adalah sisi yang programnya aja. Saya suka programnya ini lalu saya dengerin gitu ya. Ada program khusus gitu ya. Dengerin. Dan yang terakhir adalah yang masih lumayan juga adalah kebiasaan atau hobi. Habit inilah yang sebenarnya harusnya kalau mau berlangsung lama ya, yang dikejar adalah kebiasaan ini. Tapi kebiasaan ini kan cuma 11% ya. Jadi gitu. Dan ini rata-rata di generasi tua kalau kita potret ya. Di generasi di atas 50-an tahun. Gitu. Next. Nah, ada survei yang kita mendetailkan ke anak-anak muda ya. Nah, ya coba apa sih potretnya bagaimana di seluruh Indonesia kita coba potret gitu ya. Ternyata ada beberapa segmen yang mereka meninggalkan televisi, tapi masih apa namanya mendengarkan radio. Ini yang saya kaget juga, gitu ya. Tentu waktu luang mereka habis diisi oleh media sosial ya. Tapi di tengah itu masih ada yang namanya radio, terutama ada di Bali Nusa Tenggara itu 6% ya. Jawa juga itu masih tinggi juga, lumayan ya, 5% gitu ya. Lalu Sulawesi juga, Sumatera gitu. Jadi rata-rata kalau di Kalimantan, Maluku, Papua memang agak sedikit. Mungkin karena adalah keterbatasan jaringan atau sinyal ya di sana. Lebih ke sana ya, tidak terjangkau. Atau juga mungkin radionya juga sedikit ya. Ini yang potret-potret ini yang ternyata masih ada di sana. Yang bisa mengalahkan televisi untuk anak muda. Sebenarnya transformasinya lebih mudah radio daripada televisi. Televisi udah gampang mulai yang namanya YouTube gitu ya, streaming konten-konten itu kan udah gampang. Jadi di anak muda itu televisi udah benar-benar sudah mulai mengecil terutama di Jawa ya, Bali, Jawa gitu, dan masih ada di pelosok malah. Gitu. Nah, yang kalau kita potret itu mereka memang menjadi sebuah ini baru sebenarnya untuk kalangan anak muda ya begitu. Next. Nah, sebenarnya kita survei ini mencoba untuk melihat apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Gini, kalau kita membuat konten di media itu kan sebenarnya kita mencoba untuk salah satunya kan membantu ya, membantu si audiens
ketika mereka mengalami kesulitan, informasi apa yang dibutuhkan. Nah, kita begitu masuk itu menjadi salah satu eh, membantu mereka untuk tertarik masuk gitu. Nah, ini beberapa eh, hal-hal yang menjadi kesulitan anak muda yang mungkin bisa menjadi sebuah konten di radio kalau pengen masuk ya, yaitu keuangan. Nah, ini yang saya agak heran. Anak muda sekarang itu problemnya adalah di sisi keuangan ya. Mencari pekerjaan sulit, uang sulit itu. Itu yang menjadi salah satu hal yang eh, pasti akan menjadi diminati ya kalau kontennya mengarah ke sana. Kalau non ekonomi itu adalah lagi-lagi yang sama, karir pekerjaan. Mungkin di sana konten-konten menuju ke karir pekerjaan menjadi menarik gitu ya. Mereka membutuhkan itu. Lalu pengembangan diri krisis ya. Ini khas anak-anak muda sekarang adalah kalau ada sebuah konten radio yang mengarah ke sana membantu mereka untuk sedang krisis gitu ya, butuh pendampingan. Ini kayaknya radio bisa tepat karena interaksinya ada di situ bisa juga jadi di sana ya ada. Jadi ada interaksi dengan audiens langsung itu, lalu yang lain mendengarkan gitu kan. Itu yang mungkin masih bisa terjadi ada di radio ini. Nah, ini ada beberapa yang bisa menjadi panduan ketika kita mengisi konten yang ada di untuk kalangan anak-anak muda ya, meraih tadi ya supaya tetap eksis di anak muda. Itu adalah ini nih, gitu. Nah, salah satu contoh misalkan yang krisis tadi ya, krisis apa namanya diri gitu ya, jati diri gitu. Itu ternyata banyak dialami justru di Bali begitu. Bali dan Jawa. Yang lain tidak terlalu gitu. Yang lain lebih pada dominan untuk karir dan pekerjaan begitu. Nah, ini yang harus disesuaikan nih. Nah, misalkan kita di radio di mana menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dialami anak-anak muda ini. Next. Nah, yang kedua adalah apa yang dikhawatirkan ke depan. Ini juga menjadi tema yang menarik untuk media berperan sebagai pendamping ya. Pendamping menemani ketika anak-anak muda ini gagap dalam menghadapi masa depan. Nah, contohnya tetap sama ya, keuangan ya dan pekerjaan ini. Ini yang kalau mau mendapatkan si audiens ya dua tema ini yang bisa jadi andalan. Gitu. Terus kemudian kalau yang non keuangan, non bisnis ya atau ekonomi ya itu tetap ya mendapatkan pekerjaan, karir gitu. Itu tetap sama ya dikhawatirkan ya. Yang tidak terkira adalah perkembangan teknologi digital. Itu juga yang menakutkan mereka juga begitu, menakutkan mereka ini yang perlu di kita coba harus menggali lagi ini apa begitu. Nah, kalau yang radio-radio yang mungkin ada di Papua, Maluku, di luar Jawa, di timur ya, itu problem pendidikan yang mereka takutkan. Ini yang juga bisa menjadi ini ya teman untuk menemani itu di sana begitu. Itu yang apa namanya yang jadi panduan mungkin ya untuk me, ini mencermati konten-konten di radio ya. Yang agak unik adalah anak-anak muda sekarang nomor 3 ya, yaitu takut kalau cita-citanya nggak tercapai. Nah ini kan semua krisis psikologi semua ini, terutama di Percintaan di luar bawah, Jawa. Mas. Iya, Jodoh di bawah, no. nah itu tapi nggak terlalu ya sekarang ya. Ini mungkin problem generasi X yang dulu gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda justru nggak terlalu. Tapi kalau di luar Jawa, Sulawesi, Sumatera itu masih ada begitu. Tapi kalau di perkotaan-perkotaan besar masih justru kecil sebenarnya ketakutannya ya
mereka terhadap jodoh dan macam-macam ya. Itu. Next. Nah, ini yang coba sama dialami oleh semua media ya, dari mulai televisi, kemudian media online, juga media radio ya, sama ini yang dihadapin adalah AI gitu ya. Dan bagaimana kita menyikapinya itu yang jadi justru kalau dibalik biasanya sebaiknya AI menjadi membantu radio, membantu kita untuk membuat konten gitu, bukan dianggap sebagai tantangan, tapi justru dianggap sebagai peluang untuk membantu mengembangkan inovasi di bidang radio gitu. Salah satu hal yang sedang dilakukan ya, yang saya lihat di luar ya, itu dikembangkan adalah bagaimana radio itu dengan cepat menangkap kebutuhan informasi dari sisi pendengarnya begitu ya, yang interaktif ya. Mungkin kalau bukan interaktif sih gampang ya. Oh, butuhnya ini, lalu kita siapin gitu kan. Ada waktu yang untuk penyiapan konten itu gitu ya, yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk interaktif itu kecepatan itu yang jadi problem. Kita kalau misalkan dibantu oleh asisten ya, misalnya di belakang penyiar itu ada banyak sekali asisten gitu ya, asisten yang membantu ya, menyediakan informasi, data macam-macam gitu. Itu bisa dilakukan, tapi kan itu dan kecepatan pasti akan terbatas ya, sisi manusia ya. Tapi begitu nanti dibantu oleh yang namanya AI, itu akan lebih mudah itu dan cepat. Misalkan audiensnya butuh apa, lalu langsung cepat-cepat dipenuhi gitu ya. Gitu kan dalam waktu misalkan dalam sebuah interaksi gitu ya. Siaran interaksi begitu kan, dia lalu kemudian bagaimana kalau inilah, bagaimana itu kita menjawabnya bisa dengan dibantu oleh AI begitu. Atau dikembangkan misalnya kita mempunyai sebuah database audiens, yang saya bayangkan adalah kita harus mempunyai database profil audiens, sehingga begitu dia melakukan interaksi di sini kita sudah mempunyai sebuah database-nya, kita tahu profilnya si pendengar ini dan maunya apa, dan sekarang dalam jam sekarang dia butuhnya apa, langsung kita sediain konten untuk yang sesuai dengan mereka. Inilah yang mungkin ada inovasi-inovasi yang membutuhkan sebuah artificial intelligence di sana. Begitu yang bisa dikembangkan gitu ya. Mungkin saya akhiri dulu presentasi saya. Kita lanjut ke diskusi ya, yang apa namanya, sangat intensif ya. Terima kasih Bapak Ibu. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kristanto, luar biasa ini ya, senang banget sharingnya. Ini pada minta materinya nih Mas Kris, bisa membantu industri radio banget karena based on data. Nah, pertanyaannya adalah saat ini semua media berlomba untuk membuat konten dalam bentuk video, Mas Kris. Nah, apakah ini juga dipengaruhi oleh didominasinya generasi Z saat ini ya di komposisi penduduk Indonesia, sehingga preferensi mereka memilih media itu harus audiovisual, ya, sehingga kita industri radio mau nggak mau harus memperkuat kapabilitas membuat konten dalam sisi audiovisual. Bagaimana menurut hemat Mas Kris? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi begini, ada satu yang fungsi radio tadi ya, yang tidak bisa dijawab oleh media lain sebenarnya, yaitu menemani melakukan kegiatan bareng gitu loh. Itu yang sangat individualistik. Ketika kita lagi beraktivitas dengan yang lain, atau kita lagi sendirian melakukan aktivitas lain, butuh teman tuh. Nah ini yang mungkin bisa dieksploitasi. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh media lain. Bisa misalkan, oke lah, kita hanya mendengarkan
YouTube atau apa ya, semuanya ya. Tetapi interaksinya kan nggak ada di situ. Ya, Kalau satu arah. rekaman, ya kan satu arah ya. Lebih menarik lagi kalau ada sebuah interaksi, jadi kita sambil mengerjakan ini, lalu ada sebuah interaksi begitu ya. Kadang-kadang kita menyela atau apa gitu. Itu menarik juga di sana, yang belum dilakukan. Nah, fungsi radio menemani inilah yang mungkin bisa di ini kan, di samping juga apa namanya, media-media lain yang nggak bisa dilakukan begitu. Itu sih menurut saya ya. Siap. Ya, konsepnya a friend in need ya. Is a Iya, friend in need. betul di sana. Tapi kalau nonton itu pasti kan hanya fokus kan. Fokus nggak Iya, mungkin ini dilakukan sambil bekerja, gitu kan. Jadi betul. ini itu yang justru disitulah eh, dalam tanda kutip pingsannya televisi, gitu kan. Iya, iya. Pingsannya televisi ada di situ karena harus ada sebuah fokus di situ, tidak bisa disambi istilahnya atau dengan aktivitas yang lain lah. Kalau radio masih bisa ini. Nah, inilah yang membuat mereka radio ini masih bisa survive ketika berhadapan dengan anak-anak muda ini, menemani itu tadi. Itu. Siap. Waduh, ini Mas Kris ini walaupun dari media cetak, tapi kayaknya paham banget sama radio ya. Nah, saya kan salah satu dulu ya masih waktu muda kan masih penggemar cerita radio kan. Wah, siap. Ini Saur Sepuh. Oke, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, monggo kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Mas Kris, silakan bisa menyampaikan. Mau langsung atau ditulis boleh. Mumpung Mas Kristanto ini luar biasa nih, ilmunya banyak sekali, bisa memberi masukan untuk kita, anggota PRSSNI di seluruh Indonesia. Dari Jawa Timur, ada yang mau ditanyakan? Ini pada minta materi semua nih. Oke, ya, Mas Kris bisa di-share yang tadi adalah bentuk atau informasi apa yang dibutuhkan oleh anak muda ya. Ini berarti diambilnya tahun lalu ya, Mas Kris Ya, ya? tahun lalu ya. Dan biasanya ini tidak akan banyak berubah ya. Oh, oke. Itu nggak banyak berubah. Mungkin ya 2-3 tahun gitu nggak banyak berubah gitu ya. Hmm, Gitu. hmm. Oke, ini menarik ya, di mana radio masih menempati posisi nomor 2 setelah media sosial. Nah, ada yang bertanya-tanya bagaimana ya usia radio ke depan ya, karena setiap media pasti ada umurnya, usianya ya. Kemudian dibilang senjakalanya kapan? Kalau dari data yang pernah Mas Kris dapatkan dan pernah lakukan, di dunia, di Eropa dan di Amerika sampai hari ini juga radio tetap ada ya, walaupun dengan berbagai inilah platform baik streaming, dia punya podcast juga, dia punya YouTube channel juga, tapi as a radio dia masih eksis juga sampai hari ini. Nah, kalau Mas Kris melihat industri radio di Indonesia, apakah nanti kurang lebih perkembangan atau landscape-nya sama dengan di dunia? Eh, saya melihatnya sama ya. Ini kan media yang gini, ini media yang ketika kita melakukan aktivitas yang lain tidak membutuhkan seluruh ini apa indera kita gitu loh, indera kita yang banyak gitu loh. Misalnya gini, kan ada indera perasa, indera pendengar, indera melihat, Hmm, terus kemudian mendengar kan. hmm, Itu kan beberapa ya, itu ya. hmm. Nah, kalau menonton televisi itu membutuhkan indera mata dan indera Telinga. pendengar. Kan Hmm, gitu kan, pendengar. hmm, Dua hmm, itu kita pakai. Nah, hmm, ini yang membutuhkan perhatian khusus. Nggak bisa hmm, lepas. Akhirnya apa?
padahal aktivitas lain itu banyak sekali gitu. Akhirnya ditinggalin gitu kan, Mhm. ditinggalin gitu kan. Nanti dia akan mencari waktu yang khusus, larinya lalu rekaman ke YouTube Hmm. kan, on gitu kan. Khusus kan, Hmm. harus ada waktu khusus tuh. Hmm. Sementara apa namanya, kalau radio itu hanya indera pendengar gitu kan. Membaca itu ada dua indera mata dengan juga yang mata ya, dan dia harus fokus juga. Itu Iya. yang pasti akan tidak bisa dilakukan dengan aktivitas yang lain, akan lebih ini ditinggal gitu kan. Kalau untuk hiburan akhirnya apa ya, tetap itu hanya cukup mendengarkan, sementara mata untuk aktivitas yang lain. Nah ini yang belum tergantikan maksud saya, Hmm. walaupun itu Hmm. bisa tergantikan dengan misalkan rekaman-rekaman ya di Iya. podcast atau apa. Yes. Tetapi kan fungsi ini sebenarnya transformasi dari radio. Betul. Tapi podcast ini kan tidak ada interaksi di sana. Interaksi hanya monolog ya, mendengarkan ya. Tapi kalau ada interaksi itu kan belum ada, radio belum ada penggantinya di situ. Yang saya maksud di sana. Dan ini pasti akan masih lama gitu. Walaupun Oke. nanti segmented, kecil gitu ya. Tetap masih ada. Hmm. Begitu. Skala bisnisnya mungkin mengecil ya. Iya. Dan saya pikir menjadi lebih murah loh. Kalau Hmm. apa yang dulunya radio itu broadcasting itu mahal kan Iya. infrastrukturnya kan. Sekarang Listrik. dengan adanya internet itu menjadi murah Hmm. gitu kan. Menjadi Siap. murah untuk melakukan siaran di Hmm. sana. Dan Siap. tergantung sekarang adalah persaingannya bukan lagi infrastruktur, Hmm. tapi ada di konten. Nah, di konten inilah yang membutuhkan sebuah inovasi yang tersendiri itu. Betul. Siap, Mas Kris. Terima kasih sharingnya. Ini dari PPLH, ingin bertanya. Monggo. Mbak Vivi, terima kasih. Mas Kris, Siap. selamat siang. Saya Joko. Tadi dari paparan Mas Kris mencerahkan dan mengacaukan asumsi-asumsi yang selama ini ada di kepala saya. Yang pertama saya minta klarifikasi dulu, yang dimaksud Gen Z sama milenial itu bedanya di mana dalam penelitian sampean ini ya. Kemudian nah ini yang dimaksud dengan radio antena itu masih mendominasi, itu radio antena itu yang dimaksud apa? Apakah itu yang terestrial, yang tidak melalui internet, atau dalam pengertian yang lain, gitu ya? Karena dalam diskusi kami kemarin, kami mengasumsikan atau dapat data dari sumber-sumber yang lain bahwa radio antena ini hampir sudah masuk ke barang museum. Kita sulit untuk bisa mendapatkan radio antena dengan pengertian kami ya sebagai receiver terestrial. Itu kami minta konfirmasi dulu antara apa istilah radio antena dan tadi yang milenial itu. Kemudian Siap. Gen Z mulai digunakan, dan kemudian di charts yang lain kami melihat hiburan itu kalah dibandingkan dengan berita. Wah, ini juga mengacaukan kami nih, karena kami selama ini berasumsi bahwa orang mendengarkan radio itu untuk mendengarkan hiburan. Berita memang iya, tapi hiburan yang pertama. Nah, bagaimana kami bisa meyakini apa analisis Mas Kris bahwa berita ini lebih utama daripada hiburan? Untuk sementara itu Mas Kris. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Monggo Mas Kris. Oke. Yang pengertian Gen Z dan milenial itu bedanya adalah sisi usia ya. Kalau di Gen Z itu adalah di bawah 24 tahun, mereka biasanya udah berbeda ini budayanya ini.
semuanya dengan milenial, begitu 24 sampai 39 tahun, beda sekali dalam semua ya, dalam gaya hidup, dalam cara berpikir, mindsetnya semua berbeda kalau dari referensi-referensi yang ada ya. Nah, di sana yang kita coba ini kan. Nah, radio antena, yang kedua adalah radio antena ya. Radio antena yang kita maksud adalah bentuk fisiknya, jadi bukan terhubung ke internet ya. Terhubung ke streaming ya, atau aplikasi khusus radio ya. Ini yang masih ada di mobil biasanya, Pak. Di Radio mobil itu tabung. kan mobil, lalu kemudian di daerah-daerah juga masih bentuknya adalah ada beberapa ya masih pakai radio, walaupun jarang sekali. Dan terutama di radio adalah di mobil. Mobil kebanyakan masih memakai ini gitu ya. Ini bukan yang pakai streaming lah ya. Kan tapi sekarang di mobil-mobil yang sekarang yang baru kan pakai streaming tuh bisa atau aplikasi ya. Handphone ya gitu. Tapi ini masih mendominasi sebenarnya. Kalau kita lihat dari survei ini ya. Begitu. Nah, yang ketiga tadi ada yang namanya berita. Ini bukan jenis kontennya ya, Pak. Ini adalah fungsi kenapa Anda masih mendengar radio, itu kenapa? Oh, masih untuk mencari informasi. Maksud saya adalah informasi ya. Informasi itu bukan gunanya berita, sorry. Informasi itu misalkan informasi tentang juga ketika orang curhat dengan apa namanya, ada kan radio yang melayani itu kan curhat anak muda dengan kemudian penyiar lalu apa di situ kan. Itu kan informasi juga. Jadi bukan berita yang kita maksud, bukan berita news ya, itu bukan. Jadi informasi ya. Di sana kan informasi tentang ini gitu ya, apapun gitu. Itu yang intinya adalah menambah informasi, itu yang fungsi yang paling gede. Nah, lalu kemudian kalau mau mendetailkan lagi informasi apa? Nah, di situ yang ada berita, ada informasi hiburan, ada informasi macam-macam olahraga. Ya, itu yang baru pendetilannya gitu kan. Begitu. Itu yang kita tidak paparkan di sini gitu ya. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Kris. Mungkin di sini ya informasi itu kan luas umum ya. Nah, luas banget ya di situ. Tuh. Informasi lifestyle, curhat, masuk juga. Ya. Ternyata bergeser nih Pak Joko dari orang mendengarkan radio hanya untuk sebagai menemani waktu luang, ya. Ternyata mereka mencari informasi terupdate. Terima kasih. Dan mungkin karena ini ya, nature dari media radio itu kan real time. Jadi ketika sebuah peristiwa terjadi, media yang dicari pertama kali itu sebelum adanya media sosial itu radio. Ya. Ya. Kalau media sosial dan ini kan konfirmasinya itu ya kadang-kadang tantangan adalah hoax-nya itu loh. Iya. Ya, itu di situ hoax-nya. Ya. Betul. Ya. Siap. Tapi masih tetap di otak saya yang selama ini sudah terkooptasi dengan stereotip lama gitu ya. Tetap aja, apalagi untuk anak muda Gen Z, informasi apa gitu ya yang mereka butuhkan. Kalau tadi ada mencari pekerjaan dan lain-lain, itu buat saya sementara ini itu tidak terlalu mendesak sebagai kebutuhan primer. Yang lebih primer buat Gen Z ya, itu hiburan. Gitu. Ini apa, fenomena apa nih sebenarnya yang terjadi? Apakah sudah bergeser sekarang informasi itu menjadi kebutuhan primer? Dugaan saya itu. Mas Kris setuju? Benar Pak. Jadi yang kita potret ya di layar ini ya, itu persoalan umum ya. Persoalan umum, apa sih yang kesulitan hidup apa yang Anda temui. Kan gitu kan. Nah, potret inilah bukan khusus untuk khusus radio ini umum nih.
umum, maksud saya adalah umum sekali gitu. Jadi dari sanalah kita bisa masuk, begitu Hmm. kan? Hmm. Kita bisa masuk. Ini bisa dilakukan oleh media apapun, maksud saya. Konten apapun kita bisa kreasi. Barang yang Merkuri. Ya itu. Jadi kita bisa misalkan masuk kalau kesulitan hidup, misalkan ya, itu kan finansial dan pekerjaan gitu ya. Nah, kita bisa masuk itu bikin konten-konten yang seperti itu. Maksudnya gitu. Tetapi kalau ini kan bukan tema kita mencari apa hiburan gitu kan, apa yang Anda apa namanya? Itu harus pertanyaan lain lagi itu, Pak. Misalnya kita gini, apa waktu selang apa yang Anda butuhkan, konten-konten apa yang Anda butuhkan misalkan. Oh, hiburan, pasti hiburan paling tinggi gitu. Nah, kita nggak potret di situ tuh. Kita nggak potret di situ. Pasti hiburan paling tinggi gitu. Nah, ini adalah mencari tema-tema yang kita bisa masuk ini, membantu mereka. Kan begini, kalau orang membutuhkan, itu kan kalau dia minta tolong gitu kan. SOS istilahnya. Sedang menghadapi masalah gitu kan. Itu pasti dia butuh pertolongan itu. Nah, salah satunya kita mencoba menggalinya dari situ tuh. Itu. Nah, itu bisa masuk salah satunya selain hiburan maksud saya. Selain hiburan itu adalah masuk ke tema apa ini, topik yang bisa masuk ini gitu. Ya, menarik. Jadi ini potret secara umum Pak Joko. Iya. Jadi mencoba menggambarkan apa sih masalah atau kebutuhan apa sih yang dicari oleh anak muda. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Kita ke Rejo Buntung Jogja nih. Prediksi ke depan radio komersial pengemasannya bagaimana? Apakah sebaiknya tetap terestrial atau konsentrasi di streaming online? Mas Kris. Kemudian ini Kalau langsung saya aja. tetap langsung jawab ya. Ya, Nah, monggo. kalau saya langsung harus menggunakan media internet ya, terus terang ya. Oh. Karena akan semakin murah dan Ya. semakin cepat dan mudah diakses nantinya. Karena ini pemerintah udah mulai masuk nih satelit-satelit yang baru itu. Itu dan di pelosok dimanapun bisa dilakukan. Dan mungkin juga bahkan misalkan ya radio Jogja ya tadi ya. Ya, Rejo Buntung. Rejo Buntung Jogja itu kalau dia nyai di Papua itu kan banyak sekali orang-orang transmigran dan dari Jogja itu dia masih kangen terhadap radio Rejo Buntung gitu kan. Itu bisa mereka lakukan itu dengan internet gitu kan. Nah kayak gitu yang mungkin justru mengatasi soal geografi keterbatasan wilayah di sana itu yang akan tetap hidup lagi maksud saya di sana itu. Siap, thank you. Kalau Mas. terestrial tadi pasti kendalanya kan banyak sekali dari sisi geografis, kesulitan sinyal, dan yang kedua kan mahal. Betul, mahal. Izinnya juga mahal. Iya, izinnya mahal. Gitu. Oke, ini ada Iksan dari Radio Jember. Kalau dari survei tadi, alasan mendengarkan radio untuk berinteraksi dengan penyiar itu sebesar 1,1%. Apakah jalur interaktif radio sudah kurang diminati? Atau otomatis pendengar menjadi lebih pasif sekarang, Mas Kris? Mungkin bisa ditayangkan tadi. Ya. Ini kan jawaban spontan ya. Ya. Jawaban spontan alasannya. Jadi bukan artinya tidak 1% gitu. Artinya ini spontan yang dia top of mind ya, yang muncul begitu ya. Ya, ini pasti masih ada di minat. Justru disinilah keunggulan radio. Nah, keunggulan radio kan interaksi itu kan ya. Nah, ini yang menjadi ininya apa namanya? Nah, keunggulannya pasti akan masuk dalam hal mencari informasi, kemudian menemani kegiatan gitu, ada interaksinya begitu ya. Ini hanya jawaban spontan aja, itu tentu masih kecil gitu ya, kecil banget. Tapi kalau di dalam ininya sebenarnya udah tercakup di mencari informasi itu, mencari informasi yang bagaimana, yang interaktif gitu kan, maksud saya. Begitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Kris. Ini ada Diki dari SIFM. Mas Kris, apakah ada data paling banyak orang mendengarkan radio dengan cara apa? Radio mobil, konvensional, atau radio streaming?
Ini udah ada ya jawabannya Udah di ada ya. slide ini ya, Mas Ya, udah ada. Diki. Terima kasih. Kemudian ada di Gloria Paramita, haruskah radio beralih ke radio audio dan video? Ya, tadi udah disinggung sedikit ya, Mas Kris ya, audio visual ya. Karena radio itu kan theater of mind. Ketika kita tayangin visual, itu theater of mind-nya hilang. Hilang. Itu betul, di sana hilang. Karena harus mencari waktu kan. Betul. Nah, itu yang orang pasti akan di antar jadi antar waktu itu saling bersaing itu di diri kita masing-masing kan gitu, pasti akan kita memprioritaskan gitu. Nah itu yang kalau sudah pakai audio visual visual ya itu Ya, bersaingnya dengan apa YouTube dan macam-macam pasti gitu. betul. Betul. Tapi ya itu tadi ya, Mas di Gloria Paramita, tadi Mas Kris sudah menggarisbawahi bahwa kekuatan radio itu adalah sebagai teman, artinya mengkonsumsi radio tidak perlu perhatian yang khusus, sehingga kekuatan radio memang ada di menemani pendengar dimanapun dan apapun yang sedang mereka kerjakan. Dan highlightnya adalah di kontennya. Ya, bagaimana kontennya bisa kita sajikan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Oke, ini dari Radio Gloria Paramita Lumajang Jatim. Bagaimana untuk menjangkau generasi Z agar tertarik dengan radio dan terutama bisa berinteraksi dalam program yang kita suguhkan. Karena kalau lihat dari medsos sudah banyak flyer promo menarik untuk disuguhkan bagi generasi medsos saat ini. Ya. Bagaimana menjangkau generasi Z untuk tertarik dengan radio. Monggo Mas Kris. Ada channel khusus ya biasanya curhat ya. Iya. Itu kan kas radio ya. Iya. Nah disitulah generasi muda itu banyak sekali mereka menghadapi sebuah krisis sebenarnya. Disitulah radio bisa masuk sebenarnya. Itu. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan tidak bisa dilakukan dengan media apapun, media online karena tertulis ya nggak akan mungkin, nggak interaksinya kurang, emosinya kurang masuk gitu ya, apalagi YouTube ya itu butuh perhatian khusus begitu. Di sana sih televisi maksud saya, televisi tidak bisa juga gitu, dan yang bisa hanya radio. Karena bisa jadi si pendengarnya nggak mau dia muncul mukanya begitu kan, kadang-kadang gitu. Dia hanya mendengarkan aja begitu. Dan dimanapun gitu. Itu sih, itu yang masih bisa menjadi celah. Siap. Ya. Oke, ini Mas Rudi dari Suara Surabaya. Mas Kris, adakah data cross-tab antara masing-masing generasi tadi dengan pola mendengarkan radio? Oh ya, ada Mas. Kalau Mas dari Radio SS ya. Iya. Biasanya kan sudah sering melakukan survei juga ini. Nah, nanti kita ini Mas, kita kirim ya lewat Mbak Vivi ya. Oh, siap. Ya. Ada yang bisa disampaikan insight-nya, cross-tab-nya, Mas? Oh, harus diolah Mbak. Oh, oke. Diolah. Misalkan nanti generasi Z itu sukanya pola ininya gimana. Jadi gitu dikhususin. Misalkan apakah dia lebih pada suka misalnya saya cross antara yang generasi dengan yang sampingnya ini, alat yang paling sering digunakan radio. Apakah generasi Z itu menyukai aplikasi radio atau streaming atau radio antena gitu, gitu kan? Kalau ini kan umum nih. Generasi Y, apakah dia suka aplikasi radio atau radio yang antena itu berbentuk fisik maksudnya, gitu. Itu ada itu, nanti kita lakukan. Gitu. Boleh, nanti ditunggu datanya. Terima kasih Mas Kris. Ini dari Prima Radio Surabaya. Sebenarnya media radio lebih condong tertarik kita ajak kemana ya Pak?
lebih pada informasi hiburan atau berita news politik dan lain-lain. Oh, ini lebih ke konten ya, kontennya yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Joko. Dari data Litbang Kompas ini sebenarnya ya tentu saja informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pendengar kita masing-masing ya, karena radio bicara soal segmen, karena informasi itu luas sekali dari data Mas Kris di sini. Bisa dari informasi cuaca, bencana, informasi berita, politik, hukum, lifestyle, dan lainnya. Nah, makanya diperlukan survei ya, Mas Kris ya, untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan atau konten apa sih yang dicari oleh pendengar kita. Mungkin Mas Kris bisa memberi kami insight, teman-teman radio, seperti apa sih membuat survei yang nggak terlalu rumit ya, tapi masih bisa kita datanya bisa reliable buat kita dalam mengambil atau melakukan eksekusi keputusan konten dan marketing, Mas. Iya, sebenarnya mudah, nggak terlalu rumit sih ya. Apa namanya? Kita bisa dengan online juga bisa, gitu kan? Kan sekarang banyak itu disebarkan aja nanti, misalkan apa namanya? Bagi orang-orang yang masih mendengarkan radio gitu, kita sebarin aja lewat WA gitu, suruh ngisi itu kan gampang itu, biasanya mudah itu. Itu kalau spesifik ya, itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Sekarang survei-survei itu, gitu sih. Oke, kalau survei itu minimal itu ada berapa responden sih Mas supaya bisa kita jadikan dasar? Ada ininya nggak sih minimalnya? Ada 30 orang sebenarnya, tapi kan itu untuk orang yang spesifik ya, sama artinya, sama. Misalnya gini, khusus pendengar radio gitu loh, bukan orang umum. Tapi kalau umum biasanya harus 1000-an itu minimal. Oke. Gitu. Kalau umum artinya beragam ya, antara yang mendengar radio, tidak mendengar radio sama sekali, atau yang campuran begitu. Lah itu biasanya harus minimal 1000-an. Tapi kalau misalkan hanya khusus spesifik pendengar radio, itu bisa 30-an bisa. Apalagi pendengar radio X gitu, atau pendengar radio A gitu, bisa. Tapi kalau sudah beragam pendengar radio, lah itu harus 1000-an itu. Nah, misalkan, oh saya hanya mendengar radio X, saya mendengar radio C gitu, saya mendengar radio apa lagi gitu. Nah itu kita akan memotret yang banyak. Itu gampang kalau respondennya 1000 gitu. Siap. Dan database pendengar radio ini jadi penting ya, Mas Kris ya, dari setiap radio ya. Harus punya ya, Mas? Betul. Harus punya. Yang sewaktu-waktu mungkin bisa dilakukan tadi, survei tadi, untuk ini ya minat dia gitu. Gitu. Dia butuh apa gitu, butuh konten yang apa gitu. Itu biasanya bisa dengan survei ini. Dan itu mudah sekali sekarang kan dilakukan. Siap, Mas Kris. Itu ya teman-teman dari Prima Radio, bila ada database pendengar, itu bisa dibuat survei kecil-kecilan, 30 orang minimal tuh tadi kata Mas Kris, apalagi udah spesifik ya, umur, usianya, pendengarnya, SCS-nya ya, itu bisa menjadi tolak ukur atau landasan buat kita membuat konten atau program kreatif untuk radio kita. Baik, ini masih ada waktu sedikit. Saya masih nampung untuk 2 pertanyaan bagi teman-teman. Ada yang masih mau bertanya? Oh, ini ada dari Mbak Yanti Larasati. Izin bertanya, di satu daerah dengan penduduk 1,3 juta dengan sampel 500 data masuk, apakah cukup menjadi tolak ukur hasil survei? Oh ya. Mas Kris. Ya, cukup sekali. Tapi kalau untuk yang kita memperoleh informasi yang umum itu usahakan bisa di apa namanya, pertanyaan umum maksudnya ya, itu masih bisa. Tetapi kalau apa namanya, yang respondennya adalah spesifik, misalnya pendengar radio, itu
udah cukup banget itu, udah bisa. Itu. Tapi kalau untuk yang kita mendapatkan beragam penggunaan media itu nggak cukup di situ kalau 500, bisa 1000 kalau bisa. Gitu. Nanti kalau orang 1000 orang kita tanya ya, misalkan ya, Anda mendengar radio nggak gitu? Wah itu kecil banget kan, mungkin bisa hanya cuma 6% begitu kan. Dari 500 itu 6% yang kecil gitu. Gitu. Tapi kalau 500 untuk khusus spesifik pendengar radio, nah itu baru Oke. cukup banget gitu. Nanti tinggal kita menanyakan ke mereka apa kebutuhannya, gitu sih. Siap. Yang susah Terima adalah kasih Mas Kris. mencari respondennya yang Ah, tadi khusus spesifik itu yang susah. sesuai ya. Yang misalnya khusus hanya untuk pendengar radio itu agak susah. Gitu. Di screeningnya itu Mas ya. Iya, betul. Ini hanya bisa dilakukan mungkin ya ini ya apa namanya? Data itu kan susah kecuali apa kita melakukan survei yang besar dulu atau modelnya adalah gathering event itu ya, event radio Ya. menyelenggarkan apa gitu kan. Nah, Ya. disitulah baru database harus masuk di data kan di situ kan. Misalkan suruh ngisi aja ini gitu kan. Nah, itu masuk di sana. Siap. Terima kasih Mas Kris. Ini Mbak Diah dari Pop FM Jakarta ingin bertanya, untuk masa sekarang genre musik yang paling diminati di radio itu genre musik apa? Yang paling tinggi peminatnya? Nah, di sini malah saya nggak tahu. Iya. Ini justru teman-teman radio yang tahu ini. Betul. Izin menjawab ya Mbak Diah. Kalau dari Nielsen ya, genre musik yang paling diminati di radio itu lagu dangdut. Lagu dangdut yang pertama, lagu Indonesia pop yang kedua, kemudian yang ketiga baru lagu western pop. Apa ini nggak tergantung segmennya ya, segmen radio itu ya, Mbak? Nielsen dia ambil umum. Umum ya, nah itu umum. Ya, yes, umum. Umum itu kadang-kadang gini, kita nggak nangkep yang spesifik, akhirnya susah untuk nyari segmennya kan. Iya. Itu betul. kalau misalkan segmen anak muda misalkan perkotaan nggak mungkin dangdut, ya kan? Iya, mungkin. Ini pasti Betul. generasi X ini. Generasi Z nggak suka dangdut ya? Generasi X ini pasti. Yang dominan apa namanya audiens radio kan generasi X. X. Tuh. Siap. Di atas 55, di atas 40. 40, 55. 40 sampai Langsung 55 ya. Protes, ya. Generasi X. Siap. Oke. Dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, kayaknya clear banget tadi informasi yang disampaikan oleh Mas Kris berdasarkan data atau survei yang pernah dilakukan oleh Litbang Kompas. Nanti materinya akan kita share untuk teman-teman yang tadi mungkin baru join. Sebelum kita tutup sesi ini, saya boleh minta closing statement dari Mas Kristanto untuk teman-teman di industri radio supaya tetap optimis gitu loh Mas, di tengah disrupsi yang segitu banyak ya, ini double combo nih, disrupsinya udah digital, pandemi ya kan, belum lagi persoalan ya publisher rights ya yang hari ini katanya mau ditandatangani sama Pak Presiden. Mungkin kedepannya seperti apa agar teman-teman di industri radio tetap semangat. Monggo Mas Kris. Ya, sebenarnya kita mengalami yang sama ya dunia. Kalau di kami kan media cetak ya. Media cetak sekarang inovasinya kan sama-sama ke online ya. Itu dan kita menghadapi disrupsi yang sama ini, gitu kan. Kami tetap optimis ya, tentu teman-teman juga optimis ya, karena masih ada itu apa namanya
celah di antara apa namanya audiens itu yang masih menggunakan radio begitu. Nah, tantangannya mungkin bukan lagi soal infrastruktur, tapi ya tadi konten. Infrastruktur semakin murah dengan internet ya, tapi adalah konten. Hmm. Nah, disitulah kita Hmm. bersaing untuk larinya ke konten kreatif aja bisa. Dan itu semua Hmm. platform akhirnya masuk menjadi satu gitu kan di sana. Hmm. Itu saja kalau dari saya ya. Terima kasih sekali ya sudah diundang. Siap, Mas Kris, sama-sama semangat nih kita ya. Ya. Kita saling menyemangati. Oke, terima kasih Mas Kris sudah berkenan menjadi narasumber sesi hari kedua Forum Leader Radio Now yang diselenggarakan oleh PPPSSSNI. Saya merangkum saja sedikit dari paparan Mas Kristanto, GM Litbang Kompas, bahwa radio akan terus eksis dan masanya masih lama ya, karena sifat dan karakter radio yang tidak bisa digantikan oleh media platform yang lain, yaitu bisa dikonsumsi dimanapun, kapanpun, dan sedang mengerjakan apapun. Artinya tidak butuh satu konsentrasi penuh dibandingkan media platform yang lain. Namun ke depan radio harus meningkatkan, memperkuat kapabilitas digitalnya, sehingga radio bisa terus memberikan apa yang dibutuhkan oleh pendengar yang saat ini didominasi oleh generasi Z. Kuncinya ada di konten, tadi Mas Kristanto sudah menyampaikan bahwa kita harus terus melakukan inovasi konten. Itu saja, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Kris, terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat dan jangan kapok ya Mas, kalau kita toel-toel lagi untuk menjadi narasumber. Ya, terima kasih sekali. Saya mohon izin sekalian ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Kris. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Sesi siang hari ini sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Oh, nanti materinya akan di-share ya, teman-teman semuanya.